wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Amitai beserta Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Sub Tata Usaha beserta staf. Acara penyerahan bantuan sekolah kepada siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Amitai. Kamis 13 November 2025. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya doa. Kami mintakan kepada Bapak Majid SPD untuk membacakan doa. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak atas doa yang telah disampaikan. Selanjutnya, persembahan tari dari kelas khusus seni.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Amitai. Kepada Bapak Arifudin, SPD, MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, wali murid ataupun orang tua wali murid siswa, siswa kami kelas 10 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini Bapak Ibu semuanya ya. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan tentunya ya bersama Nabi. Bapak Ibu semuanya, ya, kami sangat berterima kasih telah memenuhi undangan kami, Bapak Ibu ya. Karena memang namanya pendidikan tidak bisa sekolah berjalan sendiri, ya. Kemudian anak-anak kita anak SMA itu merupakan jenjang yang sangat menentukan ke masa depannya nanti. Ya, anak-anak kan pendidikan saat ini adalah pendidikan yang diwajibkan sekolah, diwajibkan pemerintah itu sampai SMA sebenarnya, Ibu ya. Jadi kalau dulu mungkin zaman saya kecil dulu SD mungkin anak lulusan SD pun bisa jadi tentara, TNI, polisi, ya kan? Waktu tahun 80-an bisa. Kemudian mereka ke SMA, SMP ya bisa. SMP saat masuk TNI, masuk Polri. Saat ini di SMA Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak merendahkan suatu karena apapun. Untuk jadi pegawai seperti klinik serbusun SMA. Ya, jadi memang usahakan anak kita itu tidak putus sekolah. Itu yang sangat dipesankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Termasuk di kabupaten juga seperti itu. Jangan sampai anak itu putus sekolah. Kalau sampai putus sekolah bisa disalahkan. Apa gara-garanya putus sekolah? Karena pemerintah sudah menggratiskan, ya kan? Kemudian sekarang di sekolah sudah ada juga diberi makan bergizi gratis kan? Ya, diberi dapat. Baik Ibu semuanya, jadi kami mohon dukungan semuanya, sekolah, para orang tua, ataupun wali, siswa. Untuk anak-anak kita beri dukungan terbaik supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Nah, Bapak Ibu, jadi di antara kegiatan kita memang di sekolah itu selain akademik memang dia visi misi sekolah kita, visinya adalah mimpi besar sekolah kita itu adalah terwujudnya generasi berprofil belajar Pancasila, ya kan? Dan berprestasi dalam bidang seni dan olahraga. Berprofil belajar Pancasila itu maksudnya adalah ya anak itu punya karakter yang bagus, beriman, bertakwa, bisa bekerja sama dengan orang lain, gotong royong, berprofil, berkarakter yang baik. Jadi anak-anak kita itu kita usahakan ya Bapak Ibu ya, yang laki-laki terutama mungkin kalau waktu sholat jamaah kita sarankan dia ke masjid, sholat berjamaah lah. Ya. Kita sudah coba membiasakan Bapak Ibu ya. Saat duhur kita usahakan, kita pastikan, kita haruskan anak itu sholat, kita haruskan bermain. Jadi memang karena sholat duhur itu kalaupun sekolah tidak menyuruhnya sholat atau tidak menjadikan fasilitasnya, sekolah bisa disalahkan, berdosa juga kan dia pulangnya asar. Ya. Jadi kita pastikan memang anak-anak itu sholat duhur berjamaah di sekolah. Kemudian seperti sholat duha ada juga kita kegiatannya. Pak sholat duha baca Quran masjidnya. Jadi baca Quran itu insya Allah kita satu hari itu berapa ya? 4 halamannya. 2 lembar ya. Paling enggak kita 2 lembar itu seminggu 1 juz kayaknya ya. 4 kali ya. Pak Jumatnya Yasin. Ya, jadi kita insya Allah 1 pekan itu 1 juz, jadi mungkin agak lambat sih. Jadi itu, tapi kita rutinkan sekolah. Jadi kalau anak sudah baca di rumah bagus lagi.
Saya bagi yang belum sempat baca koran di rumah, tiap pagi kita bayarkan untuk baca koran di musola kita. Nah, itu baca Quran itu Bapak Ibu kita dimulainya jam 7.30. Jadi jam usahakan Bapak Ibu kita sama-sama saling kerjasama Bapak Ibu ya. Jadi anak itu kalau Bapak Ibu tidak menyuruhnya di rumah kita ya setuju kan sekolah menertibkan. Jadi pasti diusahakan anak itu jam 7.30 sampai sekolah. Usahakan juga anak-anak para siswa semuanya sekolah di rumah sudah berwudu dahulu ya. Jadi sampai sekolah kita sudah tinggal masuk ke musola. Asmaul Husna, baca Quran, kemudian sholat. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah juga kita punya prestasi yang cukup baik bidang seni, olahraga, akademik juga. Ya. Jadi memang sekolah kita memang yang keunggulan sekolah kita adalah dalam bidang olahraga dan seni. Ini tadi kita punya kelas khususnya. Olahraga juga bagus. Ya. Jadi hampir setiap tahun itu kita olahraga itu punya prestasi yang nasional. Ya, tiap tahun. Tadi mungkin ada yang sampai hari tahun ini ada Popnas, kan olahraga belajar nasional. Tahun kemarin kita ke nasional juga, U2SN, bulu tangkis, ya kan? Sama kita mewakili juga ikut PON di Aceh untuk balap sepeda. Tahun ini Popnasnya balap sepeda. Tahun sebelumnya ada juga. Ya, kita tahun kemarin memang nasional itu ada 4 kayaknya, menembak, kemudian U2SN-nya 2, renang sama bulu tangkis, tahunnya balap sepeda itu ya. Jadi Bapak Ibu, semua prestasi itu, semua kegiatan itu Bapak Ibu tidak bisa sekolah saja istilahnya. Jadi kita sama-sama bekerjasama mendisiplinkan, menertibkan anak kita. Jadi terutama dalam sholat. Insya Allah kalau anak kita sudah sholat Bapak Ibu, dengan disiplin yang tertib di sholat, tertib waktu sholat itu insya Allah akan nyala akan gampang. Jadi dari kebiasaan yang kecil aja, sholat, apalagi sholat masjid, atau mungkin ya kalau yang perempuan bisa di rumah, secara tertib. Insya Allah akan tertib semua kegiatannya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu memang di kita tuntutan pemerintah juga ada 7 kebiasaan ada Indonesia hebat itu kita coba tertibkan walaupun secara bertahap. Bertahap itu mungkin ya kita berdoa kemudian berupacara dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang memang di sini kita memang lahannya sangat luas sekali. Jadi mungkin ada Bapak Ibu melihat ada beberapa bangunan yang mungkin sudah nggak kurang bagus ya. Parkir sisa udah kurang bagus. Tapi kita sudah kerjasama dengan provinsi ya. Sudah 2 minggu lalu di telepon provinsi apa kebutuhan SMA 2. Kan kita memang sekolah kecil siswanya kurang banyak, memang untuk dana untuk keperluan seperti sarana prasarana itu tidak bisa sendiri. Ini 2 minggu lalu bagian sarana prasarana dinas provinsi itu menghubungi kita apa yang diperlukan sekolah. Jadi kita udah jawab area kelas, ada parkir, ada halaman, pakan kita siapkan juga. Sebelumnya di bulan Agustus kita di sudah Zoom juga. Zoom itu istilahnya kita mungkin pertemuan dengan meeting online ya, dengan bagian dinas Departemen Pendidikan Jakarta. Jadi itu namanya dana revitalisasi. Jadi kalau dulu namanya DAK, sekarang namanya rehabilitasi atau dana revitalisasi. Nah, itu memang tidak namanya kita orang membuat itu sesuai anggarannya. Misalnya gini, tidak bisa kita misalnya ketika bangunan itu rusak, hari ini rusak ya kan, kemudian minggu depan dibagi, nggak bisa. Karena kita namanya rehabilitasi memang ya bertahap. Jadi itu mereka mengatakan tahun 2026. Ya. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau punya para siswanya terkendala masalah belajarnya, bisa mendatangi sekolah. Apa kendalanya? Ya Bapak Ibu ya. Karena kita saling kerjasama. Biasanya juga Bapak Ibu kami menyarankan kalau siswa itu tidak datang ke sekolah selama 3 hari, bagian konselor
konsulan itu guru BK-nya atau mungkin wali kelasnya kami harapkan dan mendatangi ke rumah, ya. Karena memang anak itu mungkin menurut sepengetahuan orang tua dia berangkat ke sekolah, ternyata nggak sampai ke sekolah kan, ya itu memang dikonfirmasi. Jadi kita mau ke sekolah konfirmasi dia benar-benar sekolah atau enggak. Nah, kalau dia nggak sekolah memang ya kita sama-sama kerjasama menertibkan mereka untuk lebih belajar lebih baik. Bapak Ibu, mohon maaf bila dalam sambutan kami ada kekurangan, mungkin dalam di luar tadi mungkin ada masalah seterusnya. Kami berharap dengan pertemuan ini nantinya bisa kita kerjasama dengan lebih baik. Kemudian kedepannya yang pasti diusahakan anak-anak kita tidak putus sekolah. Anak putus sekolah itu sekolah menjadi sangat sulit. Mesti kepala sekolah yang ditegurnya. Kenapa jadi putus sekolah? Karena memang anak itu kalau dulu putus sekolah itu gampang aja. Sekarang nggak bisa karena data itu masih ada di sekolah kita. Ya, pindah bisa. Tapi kalau putus sekolah nggak boleh. Itu tanggung jawab pemerintah dan sekolah. Ya. Baiklah Bapak Ibu, ulun akhiri sambutan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, pengarahan bantuan PIP oleh Bapak Erwin Lajuardi, SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Ahmad Kevin Lajuardi di SMA Negeri 2 Muntai selaku operator bantuan program Indonesia Pintar lah. Jadi di sini ulun mau menyampaikan sedikit materi walaupun ulun bukan dari
dinas yang berwenang untuk memberikan bantuan, tapi Ulun selaku operator di SMA Negeri 2 Muntai bisa membantu anak-anak sekalian untuk mendapatkan program Indonesia Pintar melalui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya untuk PIP itu mungkin ada beberapa dari anak-anak Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan PIP di program sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama atau SMP ya. Nah, jadi perlu jelaskan dulu sedikit mengenai PIP. Jadi program Indonesia Pintar itu disingkat sebagai PIP, yaitu berupa bantuan uang, tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian tujuan PIP dari Dikdasmen adalah untuk membantu biaya personal pendidikan. Kemudian PIP juga diperuntukkan bagi anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Baik, melanjutkan. Dan ini tertuang dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2023 dan berlaku sampai sekarang. Kemudian lagi dasar hukum dan sumber datanya. Pertama yaitu dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin, kemudian dilanjutkan ke nomor 7 tahun 2014 mengenai pelaksanaan PSKS, PIP dan PIS untuk keluarga produktif Perpres 166. Kemudian juga ada Permendikbud nomor 10 tahun 2020 melalui program Indonesia Pintar dan Persesjen nomor 20 tahun 2023 melalui Juplak PIP. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada memiliki kartu KIP ya, anak-anaknya itu dari SD atau SMP yang diberikan oleh operator dari sekolah sebelumnya. Nah, itu dari SD SMP itu berlaku hingga sekarang nanti Ibu ya. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar Digital itu adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, DTKS itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Jadi DTKS itu datang dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, pernahlah Bapak Ibu sekalian di rumah didatangi oleh petugas Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, Kemensos itu bisa mendata mengenai kesejahteraan sosial. Pertama itu bisa mendapatkan PKH biasanya. Nah, di desa-desa itu biasanya ada program keluarga harapan ya, PKH itu ya. Kemudian lagi yang berikutnya, nanti siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tersebut diusulkan dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan di sini itu bisa jadi Bapak Ibu nanti diusulkan melalui desa. Nah, makanya penyaluran dana PIP itu nanti berhubungan dengan data DTKS. Jadi Bapak Ibu jangan heran jika anaknya itu ketika sekolah dasar mendapatkan bantuan PIP, tapi ketika SMP dan SMA tidak mendapatkan lagi. Karena apa? Karena data DTKS-nya itu sudah dianggap mampu atau tidak termasuk keluarga miskin atau rentan miskin lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan menyalahkan misalnya sekolah ini kada mengusulkan, tidak Bapak Ibu. Semua sekolah itu selalu mengusulkan siswa-siswanya untuk mendapatkan bantuan berupa uang atau lainnya dari pemerintah. Namun kelayakan itu nanti dinilai oleh DTKS. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lagi mekanisme penyaluran PIP itu berdasarkan data Dapodik namanya. Nah, kebetulan Ulun juga sebagai operator Dapodik di sekolah ini. Operator Dapodik untuk memasukkan data-data anak-anak atau peserta didik sekalian. Nah, jadi untuk Dapodik yang terbaru itu Bapak Ibu, saya selaku operator memohon dan meminta jika kartu keluarga Bapak Ibu masih dalam bentuk tanda tangan, parafnya itu dari kepala dinas, itu mohon untuk segera diperbaharui karena sekarang kartu keluarga itu sudah tanda tangannya bentuknya barcode yang terbaru. Jadi sudah nggak ada lagi tanda tangan kepala dinas untuk capil itu. Sekarang sistemnya sudah pakai barcode.
Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk memperbaharui data tersebut ke Dukcapil, karena itu akan mempengaruhi penerimaan bantuan di sekolah untuk anak Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya belum tanda tangannya belum pakai barcode, silahkan datang ke Dukcapil untuk memperbaharui, atau bisa bertanya di kantor desa dulu bisa. Kemudian lagi data-data anak orang tua yang ada di kartu keluarga itu jangan sampai salah. Nah, salah di sini dalam artian begini Bapak Ibu. Ada beberapa eh, yang saya temukan itu ada siswa yang orang tuanya mohon maaf sudah berpisah atau bercerai. Maka dari itu kartu keluarganya kan sudah berubah, otomatis berubah karena ayah dan ibunya eh, pecah kakak atau membuat kakak baru, sehingga kami sebagai operator dapodik di SMA itu menginput nama ibunya terkadang mengikuti kartu keluarga. Nah, jadi seperti itu. Kadang ada juga yang merubah nama orang tua kandungnya itu di bagian bawah itu kan ada nama orang tua kandung. Nah, itu bisa juga diubah oleh yang bersangkutan lah. Nah, jadi Bapak Ibu kami mohon jika ada hal demikian silahkan diperbaharui, dan juga data di kartu keluarga itu harus sesuai dengan akta kelahiran juga. Karena akta kelahiran itu juga mendukung data dari dapodik yang akan dipadankan dengan DTKS tadi. Nah, jadi ada hubungannya ketika menerima bantuan dengan DTKS dan kartu keluarga dan akta kelahiran. Nah, kalau perihal akta kelahiran itu tidak masalah jika nama ayah kandungnya tidak ada. Karena kan jika pernikahan siri maka eh, nama orang tua yang tercantum di akte kelahiran itu cuma nama ibu, tidak ada nama ayah. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting itu di kartu keluarganya, kalau kartu keluarganya sudah terbaru, sudah diupdate, walaupun tidak ada perubahan, misalnya tidak ada perubahan nama dan lain sebagainya, tetap diupdate yang terbaru. Kalau ada salah, yang barcode itu sudah dimulai dari tahun 2019 ke atas, 2019, 2020 hingga sekarang. Kalau di bawah itu masih tanda tangan. Nah, jadi kami harap dari sekolah Bapak Ibu sekalian mengupdate kartu keluarga agar nantinya jika anak tersebut memang akan mendapatkan bantuan PIP itu kami mudah menyalurkannya atau mudah untuk mengajukannya ya. Kemudian lagi setelah dari verifikasi dari sekolah itu nanti akan ke dinas provinsi atau kabupaten. Dia akan diverifikasi oleh dinas provinsi apakah dia layak PIP atau enggak. Nah, setelah itu nanti setelah pengusulan dari Dapodik itu kebetulan dulu yang pegang. Nah, ketika pengusulan di Dapodik, saya akan melihat data yang diberikan oleh Bapak Ibu ketika anak itu mendaftar di SMA Negeri 2 Muntai. Biasanya kami meminta kartu Indonesia Pintar, kemudian surat keterangan tidak mampu. Nah, itu sebagai acuan kami untuk mendaftarkan anak Bapak Ibu untuk diusulkan di PIP. Nah, seperti ini formnya ya. Kemudian lagi, nah ini contoh data yang tidak valid. Data yang tidak valid itu ya tadi, nama peserta didik tidak diisi, tidak mengandung arti atau mengandung angka spesial karakter, nama siswa atau nama ibu. Nama ibu tidak diisi. Nah, ini kemudian lagi tanggal lahir, kemudian NISN dan NIK-nya kosong. Nah, ini jika tidak ada kartu keluarga ketika mendaftar di SMA Negeri 2 Muntai ataupun hingga sekarang kartu keluarganya berubah-ubah terus, maka kami kesulitan untuk mengusulkan PIP ini. Karena data yang tidak valid ini nantinya dianggap rekayasa oleh dinas atau pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu jika ada anak atau peserta didik yang tidak valid, maka kami usahakan untuk mengikuti di periode selanjutnya. Karena PIP ini biasanya 1 tahun itu 3 kali pencairan ya, kalau tidak salah. Kemudian lagi yang kayaknya nih yang terakhir ya. Nah, jadi penetapan
proses penerima PIP itu diawali dari hasil pemadanan tadi. Ketika dia sudah valid, maka akan muncul nominasi PIP. Nominasi itu belum tentu dapat Bapak Ibu. Jadi SK nominasi itu ada di aplikasi ya. Nanti muncul SK nominasi, siapa aja yang dapat, namanya misalnya ada 100 orang. Ada 100 orang yang dapat. Kemudian ada juga begini Bapak Ibu, ada anak yang mendapatkan PIP di SMA Negeri 2 Mutai, kebetulan dia juga sudah pindah sekolah atau berhenti. Maka nominasi PIP-nya akan gugur nanti. Tidak bisa dilanjutkan. Terkecuali dia pindah ke sekolah lain, kemudian melanjutkan sekolah, maka itu nominasi PIP-nya bisa dilanjutkan. Kalau dia berhenti ataupun menghilang, meninggal atau dan lain sebagainya, tidak bisa dilanjutkan karena PIP ini tidak bisa diwakilkan mengambilnya. Ketika sudah mendapatkan PIP, maka siswa yang bersangkutan harus datang ke bank, melakukan aktivasi dan pengambilan secara mandiri, tidak boleh diwakilkan ya Bapak Ibu, kecuali dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, bisa memakai surat kuasa. Kemudian lagi nih yang patut diketahui, untuk besaran penerima PIP itu jenjang SD itu sebesar Rp450.000. Khusus kelas 6 di semester genap dan kelas 1 sebesar Rp225.000. Jadi ada 2 kali ya Bapak Ibu. Kemudian di SMP ada Rp750.000 totalnya. Kemudian lagi di SMA ada Rp1.000.000. Ini yang paket C sebesar 500.000 dan 500.000 berikutnya di semester dasar berikutnya. Kemudian SMK SMA itu sebesar Rp1.800.000. Nah, jadi nanti dibagi, ada yang mendapatkan 1.800.000, ada yang mendapatkan Rp900.000 per semester. Ada juga yang langsung sekalian 1.800.000. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan PIP, mudah-mudahan tahun berikutnya mendapatkan lagi. Dan bagi yang belum mendapatkan, maka insya Allah kami bantu agar bisa mendapatkan PIP lah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, kami dari SMA Negeri 2 Mutai akan selalu memastikan bahwa anak-anak di sini mendapatkan pendidikan yang terbaik dan lain sebagainya. Kami usahakan yang terbaik untuk anak-anak sampian seberataan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas paparan yang diberikan. Selanjutnya persembahan vokal solo dari kelas khusus seni. Suatu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kamu aku percaya, kau tulus mencinta, seakan kisah sempurna. Masih jelas teringat pelukan merahnya, seakan semua tamu pulang indah. Kini
Ini hanya kenangan yang telah aku tinggalkan. Tersisa waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih jelas rindu pelukan yang pernah. Seakan semua tak mungkin menghilang. Ini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih tersimpan sejak kenangan. Semua cinta yang kau beri, kau takkan terganti. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan untuk sampaikan rindu untuknya. Sampaikan rinduku untuknya. Selanjutnya, pengarahan bantuan peralatan sekolah oleh Ibu Hajah Elsa Munajah SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Muntai serta Dewan Guru. Terima kasih kepada orang tua atau wali kelas 10 yang berkenan hadir hari ini meluangkan waktu di antara kesibukan berdiamah untuk anak-anak yang kemudian anak-anakku kelas 10 yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Irwin, beliau operator sekolah kita tentang PEP penyalurannya lewat Bank Kalbula, Bapak lah. Nah sekarang belum sedikit mensosialisasikan tentang bantuan peralatan sekolah. Biasanya dalam 1 tahun itu ada bantuan dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Bantuan itu bantuan berupa peralatan sekolah, misalnya tas, bagus semua ya, bagus tasnya, baju seragam, baju pramuka, kemudian buku, kemudian kadang-kadang ada tumbler sampai kaos kaki sampai buku tulis. Nah itu kotanya dari Dinas Pendidikan dibagi dalam 1 kabupaten per sekolah berapa misalnya lah. Nah jadi kami biasanya mengusulkan cuma syarat pengusulan itu Bapak Ibu ada surat keterangan kurang mampu dari pembakar.
Jadi kami mengusulkan misalnya dari dinas itu dapat jatah misalnya 20. Jadi anak-anak pian, siswa-siswa kami ini kadang ada aku mengumpul itu. Misalnya ada 15-annya kan sayang 5 tak sekolah lain. Nah, sedangkan syarat itu surat keterangan itu tadi nak kendalanya. Bila ditawarkan anak kadang dinya mama abah karena ada tulisannya surat keterangan kurang mampu. Sama aja mama dan abah beranggapan bahwa itu menyambat diri kita kada mampu. Nah, itu kadang-kadang lah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu lah, kami ini ngarannya guru, saran kami ulagin. Karena itu regulasinya sayang misalnya kalau 20 kami kalau mengusulkan anak kami 15-annya, 5-nya sayangnya tak sekolah lain. Lagin. Kemudian lah menyarankan kami sekolahnya lah nyarankan. Nah, itu kendalanya lah. Kami hendak berdatang anak kami dapat bantuan. Toh yang menpian kan hendak lah itu lama menerima sayangnya. Nah, ini sudah sampaikan lah lawan bulan pian lah. Biasanya ulun diungi contoh suratnya. Ulun suruh bawa kartu keluarga, bawa surat ini ke bakatnya mampu wajib kendaraan. Nah, jadi ini bawa ngumpul lawan ibu. Nah, itulah sudah sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu lah, kadang-kala Bapak Ibu sekolahan kan peraturan ada. Anak pian sendiri pun sudah tahu peraturannya. Nah, turun sekolah ujian Bapak tadi 7.30. Habis itu salat duha, ini Bapak Majid imamnya. Kemudian membaca Asmaul Husna, tadarus Al-Qur'an. Sayangnya ulun kedua terlambat. Tolong pianhan anak ini ngarannya anak kadang-kadang melihat malam melihat tapi kan lambat guring. Alhai gempuran teknologi dan macam-macam ini malah itulah pahamai kita sabarataan. Nah, jadi malah mungkin lambat guring tamayur. Lalu lambat sekolah, misalkan jangan lambat 7.30 sudah ada. Misalkan kayak juga Pak tadi bahwa anak itu duduk sejanya sembahyang. Nah, begini ada yang bisa terlambat. Sayangnya kada sembahyang kok sembahyang dua, tapi kalaupun kada sembahyang dua nya tadi tetapnya sembahyang di musola. Nah, itu beneran nanti padahal kemudian lupalah tolong cikakan. Kadang-kadang inya pakai sepatu buatnya dalam jok bersandal. Ada rapi. Nah, jadi sepatu kena dibuatnya dalam jok. Itu beneran kasih kurang rapian-rapian. Kemudian Nabi Binyan. Kadang-kadang bisa beli lipstick. Udah nggak tahu kan lipsticknya seorang atau rumahnya mau ke rumah bola. Anak pian tanpa lipstick tanpa makeup sudah cantik. Nah, jadi saat dengan makeup kelebihan sekolahan ada aturannya. Nah, itu ringan-ringan saja. Apabila misalnya ada pelanggaran, akumulasi pelanggaran itu biasanya ada Bapak Bibi ini Bapak yang limukan nih Bapak Bibi beserta wali kelasnya. Nah, ada panggilan kadang-kala. Nah, itu memanggil sekira bulan pihak tahu perkembangan anak pian lah. Biasanya karena pelanggaran ringan-ringan aja, tapi rancak diingatkan kadang enggak juga diingatkan berulang kali itu. Namun mau kada mau ya atau bulan pian didatangi masjid. Nah, itulah sekira bulan pian tahu. Nah, kemudian Bapak Ibu lah kaina ada banyak kayak lagi sanksi sebenarnya pelanggaran berat, tapi alhamdulillah sampai saat ini kan ada penanganan pelanggaran. Ada anak kita narkoba, ada anak kita mabuk, ada. Nah, kayak itu tuh berat bisa ada lagi sekolah. Nah, tahu ibu pian di lain sama aja. Cuma alhamdulillah mudah jangan ada anak pian tamat sampai kelas 12 bisi jasa SMA. Itu harapan kami. Kemudian Bapak Ibu lah sudah tuntung acara ini, mungkin karena yang maju menerima misalnya bantuan itu nang perwakilannya aja. Bukan pian karena ke dengan anak pian ke wali kelas dengan guru BP. Mungkin di antara anak pian ada yang di antaranya ada yang akan disampaikan oleh guru BP dan wali kelas mengenai perkembangan anak pian, cuma kada seberataan. Itu benar lah. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas paparan yang telah diberikan. Selanjutnya, penyerahan bantuan sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dimohon untuk maju ke depan.
pada siswa yang tertunjuk untuk sekolesnya untuk ke depan, Cela sama Muhammad ya. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili pihak sekolah mengucapkan beribu ampun dan maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nih, terima kasih. Bapak Ibu wali kelasnya. Sambil Bapak Ibu kalau ada keluhan wali apa? Siswanya boleh bilang gimana wali kelasnya. Ibu Hairiatus wali kelas 10B. Uji wali kelas. Silakan sini Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas yang belum tahu Enggak apa Bapak Ibu ya. Yang diberitakan yang tugas cek itu kita sudah sama-sama semuanya nanya. Kita berikannya anak itu dari rumah sudah berangkat lagi itu nanti sampai ke sekolah. Orang tua itu pikirnya baik-baik aja. Orang tua Ahmad Ajini. Orang tua dari Anita. Anita sebelah. Yang saya panggil berarti sebelah sini ya. Ini si nama dan tanda tangan. Orang tua dari Aruna. Orang tua dari Fadel Nor Fahreza. Silakan Bu. Orang tua dari Farid Hidayatullah. Orang tua dari Haikal. Orang tua dari Gina Hudayat. Orang tua dari Haikal ada? Orang tua atau wali?
Haikal ada? Mana? Di luar. Oh berarti panggil aja dulu. Orang tua dari Ilma. Ya udah. Orang tua dari Amri. Orang tua atau wali dari Mahmuda. Orang tua dari Gibran. Mahmuda di sini ya. Orang tua dari Marlianti. Orang tua dari Rasul. Orang tua dari Mirna Yunita. Orang tua dari Muhammad. Orang tua dari Mila Hidayah.